Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini seperti biasanya pada subuh berjamaah kita akan mengadakan alhamdulillah Ustaz Amin kita beberapa hari belum waktu dalam Ustaz, maaf Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara yang mudah untuk bisa berjamaah subuh di masjid. Ada kalanya berjamaah di rumah sama istri, dan itu tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat berjamaah, subuh berjamaah ini perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan fi dhimmatillah, ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala orang yang sholat subuh berjamaah. Ya, apalagi kalau rentetan ibadah di subuh itu dilakukan. Ya, sebelum subuhnya, tahajudnya, kalau kita lihat memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, itu 2 rakaat sebelum subuh. Dan 2 rakaat sebelum waktu subuh itu tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, akan menjadikan atau akan Allah berikan pada kita posisi yang terpuji. Ya, jadi masya Allah rentetannya tahajud, qobliyah subuh, salat subuh, itu rentetannya Allah jelas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan baik dari ayat maupun dari hadis. Tahajud akan memposisikan kita di posisi yang mulia, terpuji. 2 rakaat sebelum sholat subuh diberikan anugerah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat subuh dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala, fi dhimmatillah. Dan tentu ini belum termasuk langkah kita dari rumah ke masjid.
yang satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Ya. Belum lagi Nabi SAW katakan, orang yang bolak-balik ke masjid, saksikan mereka dengan iman. Artinya mereka yang betul-betul memiliki keimanan. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri ini. Karena belum tentu besok kita bisa sholat lagi. Boleh jadi pulang dari sini di antara kita ada yang Allah Subhanahu wa taala panggil. Maka bentuk kesyukuran kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, ya, berupa nikmat, ya, kita ucapkan alhamdulillah. Atau ada zikir yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, ya Allah, tidaklah di pagi hari nikmat yang aku rasakan atau yang Engkau berikan pada salah satu hambamu, salah satu makhlukmu, faminka wahdak, kenikmatan itu hanya dari Engkau, la syarika lak, tidak ada sekutu bagi Engkau dalam memberikan nikmat. Artinya Allah sendiri yang memberikan nikmat. Allah tidak butuh siapapun untuk menolong kita mendapatkan nikmat. Walakal hamdu walakal syukur, maka hanya milik Engkau pujian dan terima kasih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu surat yang pasti kita hafal semuanya, surat ini, yaitu Al-Kautsar. Pasti di antara kita hafal surat ini, inna a'tayna kal kautsar fasholli bi rabbika wanhar innaka inna syani'aka huwal abtar. Surat ini merupakan surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Jadi surat yang paling panjang dari dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Surat yang paling pendek Al-Kautsar. Ayat yang paling panjang ayat hutang Al-Baqarah 282, ya. Dan ayat yang paling pendek Wal Asr, ayat yang paling pendek. Nah, Al-Kautsar ini merupakan surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, tetapi memiliki kandungan yang sangat luar biasa, ya, ungkapan yang sangat indah, ya, dan mengagumkan, ya, bagi orang-orang yang memang diberikan kepahaman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan maha rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya atau para hambanya, terutama para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Puncak dari kenikmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makna yang terbesar di dalam Al-Kautsar adalah di ayat penutupnya, inna syani'aka huwal abtar. Betapa orang yang membenci Nabi, maka dialah yang akan terlempar dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Orang yang membenci Nabi, dia akan terhalang dari mengingat Allah. Dia akan terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, nikmat yang terbesar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah ketika Allah mencintai kita, dan tidak ada nikmat yang lebih besar dari itu. Bahkan ada doa yang khusus, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku berharap cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Jadi sejatinya kita beramal hanya untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal hanya untuk mendapatkan kasih sayang Allah, keridhaan Allah, dan kita beramal hanya untuk terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sandaran ibadah itu ada pada Nabi SAW, artinya mengikuti beliau. Dan orang-orang yang membenci beliau, inna syani'aka huwal abtar, dia akan terhalangi dari zikir padanya. Ya. Dan yang paling merugi ketika dia di akhirat, semua perbuatannya akan dihilangkan, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kehidupannya tidak akan bernilai. Ini orang yang benci pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya tidak akan bermanfaat. Ya. Dia tidak akan, amalan solehnya tidak akan diterima. Maka ibu bapak, kadang ada orang yang mengatakan saya dengan Quran saja tidak perlu hadis. Itu bagaimana? Itu seperti itu. Sementara Allah katakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi ambil, apa yang ditinggalkan jangan dilakukan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ibu bapak berhati-hatilah. Jangan membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah atau menolaknya karena ingin memuaskan hawa nafsu. Coba kita perhatikan sekarang. Ya. Hanya ingin memuaskan hawa nafsu, apa yang dicontohkan oleh Nabi ditinggal. Bahkan dicemooh. Sebut saja yang ringan, isbal, atau kain atau celana di bawah mata kaki. Itu sekarang menjadi olok-olok. Bahkan disebut kebanjiran, disebut kurang bahan. Padahal itu dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu tidak isbal. Ketika ada orang yang isbal, dari jauh sudah dipanggil oleh Nabi atau dikejar. Angkat kainmu, angkat celanamu, jangan menutupi mata kaki. Ya. Bagian dari sunnah Nabi SAW memelihara janggut. Tapi apa yang terjadi sekarang? Yang berjanggut disebut kambing, diolok-olok, feodal dan seterusnya. Padahal tidak ada satu nabi pun kecuali
memelihara janggut atau memanjangkan janggut. Kalaulah kita belum bisa melakukan itu, minimal tidak menghina orang yang menjaga sunnah. Ya. Dan ini terjadi, masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makan minum dengan tangan kanan. Ini saya sering sampaikan. Ketika ada seorang yang makan dengan tangan kiri, kata Rasulullah, makanlah dengan tangan kanan. Kata dia, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Apa kata Nabi? Tidak ada yang mencegah kamu dari makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Maka saat itu juga tangan kanannya lumpuh. Masya Allah, Nabi mengatakan tidak ada yang mencegah kamu dari makan dengan tangan kecuali kesombongan. Dia meninggalkan sunnah makan dengan tangan kanan, dan Nabi menganggap itu kesombongan. Apalagi perkara yang lain. Inna syani'aka huwal abtar. Maka jangan sekali-kali menghinakan, meremehkan sunnah Nabi SAW, kalaupun itu perkara yang kecil. Ya. Jangan membela mazhabnya, membela kelompoknya hanya untuk yang menghinakan sunnah Nabi SAW. Ya. Ini yang terpenting dari surat Al-Kautsar. Ya. Maka ibu bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita menjaga sunnah ataupun memuliakan sunnah, ya, walaupun kita belum bisa mengamalkannya dengan sempurna, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mendekatkan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Ya Rasulullah, yang tidak mau masuk surga itu kayak gimana? Kan tidak mungkin orang tidak mau masuk surga. Apa kata Nabi? Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku masuk surga, dan yang bermaksiat kepadaku, tidak taat dengan sunnahku, faqad aba, dia enggan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poin terpenting di Al-Kautsar adalah bagaimana kita mendekatkan posisi kita dengan Nabi, itu dengan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka akan bersama denganku di dalam surga. Ya, itu pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ayat per ayat dari Al-Kautsar ini. Inna a'tainakal kautsar. Ayat ini menunjukkan keluasan tanpa batas bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkhusus, dan umumnya bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenikmatan yang besar, kenikmatan yang tiada tara. Ya, seperti halnya Allah katakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ada di dalam surat Ad-Duha. Ya, kelak Rabbmu akan memberikan karunia kepadamu yang membuat hati engkau puas. Ya. Nah, ini kenikmatan yang agung yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, itu sangat luar biasa. Ya, terkhusus pada Nabi. Ya. Para ulama
berselisih pendapat dalam mentafsirkan Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Kami telah berikan pada engkau Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Pendapat pertama, sungai di surga. Masya Allah ya. Ibu bapak, sungai di surga. Dan sungai di surga seperti disebutkan di dalam surat Muhammad ayat 15, itu ada 4 jenis sungai. Pertama, sungai yang rasanya menyegarkan, manis menyegarkan, min ghairi asin. Yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai yang isinya susu yang tidak berubah rasanya. Sungai susu, ya, luar biasa. Yang ketiga, min khamril ladzatil lisyaribin. Sungai yang isinya arak. Apa itu arak? Minuman keras kan? Kalau kita di dunia itu arak. Tetapi di sana merupakan sungai, ya, yang ketika diminum itu tidak memabukkan sama sekali, bahkan memberikan kenikmatan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ketika orang minum arak di surga, dia tidak pening, tidak pusing, tidak mabuk. Ini arak di surga. Yang keempat, wa anhar min asalin musaffa, yaitu sungai dari madu, ya. Masya Allah ya, sungai dari madu. Ibu bapak bayangkan butuh berapa liter madu untuk membuat sungai. Tapi inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi luar biasa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Ya. Tentang sungai, ya, atau tentang telaga Al-Kautsar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis dari Anas radhiyallahu taala an, bahwa pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, beliau mengantuk sejenak. Beliau mengantuk. Manusiawi, Bapak Ibu. Rasulullah adalah manusia biasa. Beliau kena ngantuk. Yang tidak ngantuk adalah Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Maka jangan pernah mensejajarkan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah, beliau tetap makhluk. Betul, kita tidak meragukan kemuliaan beliau. Kita tidak meragukan posisi beliau, manusia terbaik. Tetapi beliau tetaplah seorang manusia dan tidak boleh diposisikan sebagai seorang khaliq atau diposisikan sebagai khaliq. Dia tetaplah manusia biasa, dan dia mengantuk, dia tidur, dia makan, beliau minum, beliau menikah, ya, beliau mandi, ya, beliau kena sakit, dan beliau wafat. Beliau wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, jadi semulia-mulianya manusia tetap wafat karena dia bukan Tuhan. Jadi sangat keliru kalau orang mengatakan bahwa Rasulullah adalah titisan Allah. Apa bedanya dengan pengakuan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa merupakan Ruhul Kudus, ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kekeliruan yang besar, ya. Maka
ketika beliau mengantuk sejenak, kemudian beliau mengangkat kepalanya dengan senyum. Ini kata Anas bin Malik. Maka kami bertanya, apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berjawab, baru saja turun kepadaku sebuah surat. Maka beliau membacanya, Al-Kautsar, inna a'tayna kal-kautsar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tahu Al-Kautsar itu? Maka kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka beliau menjawab, Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untukku. Di sana terdapat banyak kebaikan. Ia adalah telaga yang akan didatangi umatku pada hari kiamat. Jumlah bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Masya Allah. Sungai yang memang diberikan oleh Nabi, diperuntukkan oleh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Masya Allah, ya, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saking sayangnya Nabi, beliau menyiapkan itu dan beliau menunggu kita di telaganya. Beliau menunggu kita. Ya. Maka jangan nodai kecintaan beliau, perjuangan beliau dengan kita memaksiatinya, dengan kita membuat perkara-perkara baru dalam agama, dengan kita enggan untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sudah mempersiapkan dengan izin Allah telaga untuk kita, sungai untuk kita, ya, itu. Ya. Begitu juga dalam hadis yang sahih dari Abi Bashar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya dia berkata tentang Al-Kautsar, ia adalah limpahan kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu penafsiran berikutnya tentang Al-Kautsar ini, beliau katakan Al-Kautsar, para ulama katakan kenabian dan kitab suci. Kenabian dan kitab suci. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kenikmatan berupa kenabian yang Allah berikan pada beliau, ya, dan berupa kitab suci yaitu Al-Qur'anul Karim. Berarti ketika itu dikatakan kenikmatan yang besar, sesungguhnya kita telah mendapatkan kenikmatan itu. Kenapa? Di tengah-tengah kita Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan untuk kita. Bahkan Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Ada di dalam surah Yunus ayat 58. Katakanlah, karena karunia Allah yaitu Islam, wa bi rahmatihi dan rahmat Allah yaitu Al-Qur'an, maka hendaknya orang beriman berbahagia. Kenapa? Karena ini puncak kenikmatan Al-Qur'an. Maka beruntung bagi orang-orang yang Allah berikan di dadanya Al-Qur'an. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Al-Qur'an ayatun bayyinat, ayat yang jelas, fi suduril ladzina utul ilma, yang Allah turunkan pada orang-orang yang berilmu, pada dada-dada mereka. Ya. Sejatinya ibu bapak, Nabi SAW mengatakan, ketika seseorang itu sibuk dengan Al-Quran dan dia lupa berdoa kepada Allah untuk kebutuhannya,
maka Allah akan memberikan yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menjaga Al-Qur'anul Karim. Maka Masya Allah, ya, jagalah Al-Quran karena ini kenikmatan. Ya, jagalah, bacalah dia. Kalau memang mampu dihafalkan, hafalkan. Karena kelak dia akan memberikan syafaat. Jangankan 30 juz, 30 ayat saja itu membebaskan dari siksa kubur. Nabi katakan salatuna ayat, ada 30 ayat di dalam Al-Quran yang ketika dia dijaga, maka dia akan menjaganya di alam kubur. Surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu bapak bayangkan, kalau 30 ayat saja itu bisa menyelamatkan dari siksa kubur dengan izin Allah, apalagi dengan 30 juz. Ya, apalagi dengan 30 surat. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nabi SAW katakan, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ashabihi. Akan datang pada hari kiamat Al-Quran dan orang-orang yang dulu membacanya. Taqdamu suratul Baqarah wa an Imran tahajjani an sahibihima. Akan ada surat Al-Baqarah dan Ali Imran yang mereka membela orang-orang yang dulu membacanya, menghafalnya, mentadaburinya dan seterusnya, mengamalkannya. Ya, itulah Al-Quran. Ya. Lalu Al-Kautsar diterjemahkan juga oleh para ulama adalah syafaat. Masya Allah. Dan itu syafaat dari Nabi SAW. Ibu bapak, pada hari yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari tidak lagi bermanfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang selamat. Ya. Pada hari itu wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Hari itu wajah-wajah penuh dengan ketakutan. Amilatun nasibah, dia beramal tapi amalnya ditolak. Ya. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabara. Pada hari itu wajah-wajah penuh dengan debu, kotor, gelap. Maka kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pertolongan Allah yang terbesar adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syafaat inilah yang harus kita kejar. Syafaat inilah yang harus kita upayakan. Dan mengupayakan syafaat tidak mungkin kecuali dengan kembali mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Maka jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, upayakan kita mendapatkan syafaat. Jangan sampai tidak. Jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak kehadiran kita. Dalam sebuah riwayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dengan tangannya yang mulia minuman dari Kautsar, telaga Kautsar, maka banyak orang-orang yang ketika mengaku umat Nabi, dia dihalau oleh malaikat dan tidak berhak mendapatkan air dari telaga Kautsar itu. Ketika Nabi mengatakan, kenapa dia dihalau? Dia adalah umatku. Maka dikatakan pada beliau, ya, kamu tidak tahu apa yang terjadi terhadap umatmu sepeninggalanmu. Banyak umatmu yang mencela sunnahmu,
banyak umatmu yang tidak mau taat kepadamu, banyak umatmu yang merubah-rubah agama mengikuti hawa nafsu mereka. Maka itu akan dihalau dari telaga Al-Kautsar. Lalu berikutnya, Al-Kautsar diterjemahkan juga atau dimaknai sebagai salat 5 waktu. Maka ibu bapak yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah sudah memberikan surga di dunia ini yang dia tidak akan orang menikmati surga di akhirat kalau surga di dunia ini tidak didapatkan. Dan surga di dunia ini adalah zikrullah. Dan sebaik-baik zikir adalah as-salah, salat. Bagaimana tidak seorang pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam murung. Lalu Nabi berkata, "Apa yang kau inginkan dari aku?" Maka pembantu ini mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau ini kan Nabi, posisimu pasti tinggi, sementara aku orang biasa. Bagaimana mungkin aku bisa menyertai engkau di surga? Sementara aku ingin senantiasa berdekatan dengan engkau, bahkan nanti di akhirat." Apa kata Nabi? "Kalau engkau ingin berdekatan denganku di surga, bantulah aku dengan memperbanyak sujud." Ternyata sujud yang itu adalah di dalam sholat berpotensi mendekatkan diri kita dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat perkara yang sangat besar. Bahkan pembeda antara orang beriman dengan orang tidak beriman adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia telah kufur. Ya. Dan Allah tidak akan menjaganya. Maka sholat jaga Bapak Ibu. Ya. Bapak-bapak jaga sholat di masjid, di mana adzan dikumandangkan semaksimal mungkin. Jadilah masjid ini tempat favorit untuk sholat 5 waktu. Dimanapun berada, cari masjid. Ketika datang sholat 5 waktu, upayakan jangan pernah sholat 5 waktu yang wajib di rumah. Nabi pernah mengancam ketika orang-orang yang sholat 5 waktunya di rumah, Nabi ingin membakar rumah-rumah mereka. Saking pentingnya sholat berjamaah. Ya, kecuali udzur. Ini dia Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang tunanetra. Beliau meminta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya kan buta, sulit saya untuk ke masjid." Kata Nabi, "Ya sudahlah, kalau begitu bisa boleh deh sholat di rumah." Baru Nabi melangkah beberapa langkah, Jibril datang. Tanya sama beliau, tanya sama dia, "Apakah dengar adzan?" Kalau memang dengar adzan, maka harus penuhi panggilan itu. Maka Nabi SAW bertanya pada Abdullah bin Ummi Maktum, "Atasma'ul adzan aw sami'tan nida?" Apakah kamu mendengar adzan? "Iya ya Rasulullah, saya dengar adzan." Kalau begitu penuhi panggilan adzan. Ini pentingnya sholat 5 waktu berjamaah. Bahkan madhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal, la salata, tidak ada sholat bagi orang yang sholatnya di rumah sementara dia mampu ke masjid atau dekat dengan masjid. Sholatnya tidak sah. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jagalah sholat.
Ya, ibu-ibu ya lebih baik di rumah. Sementara bapak-bapak jauh lebih baik di masjid. Ya, tapi bukan berarti ibu-ibu tidak boleh ke masjid. Ini lebih utamanya. Silakan ke masjid. Tapi di rumah lebih utama. Sementara bapak-bapak, ya kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal wajibnya adalah di masjid. Dan ternyata ini tidak mudah bapak-bapak. Andai saja sholat berjamaah di masjid itu mudah, maka masjid ini akan penuh dengan jemaah. Tapi kan masya Allah, alhamdulillah Allah telah pilih kita. Nah itulah ya sedikit dari inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Kenikmatan yang terbesar yang Allah contohkan di dalam surat ini ketika bisa sholat dan bisa berkurban. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Sholat digabungkan dengan berkurban. Ya. Kenapa? Bapak Ibu, mungkin orang kalau sholat gampang, walaupun tetap pilihan, karena tidak mengeluarkan apapun. Tapi lihat ketika berkurban, dia harus mengeluarkan uang, dia harus menyembeli, apa dia disembeli dibagikan sama orang lain. Kebanyakan manusia akan bakhil dengan hal itu. Kenapa? Dia tidak ingin usahanya dinikmati orang lain. Itu keumuman manusia. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang dilapangkan hatinya untuk bisa berkurban, untuk bisa memberi, untuk bisa berbagi. Ternyata kurban ini memiliki keagungan yang tinggi. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, tetapi ketakwaan. Berarti orang yang berkurban menunjukkan ketakwaan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan pada kita, ya terutama untuk berkurban yang tinggal berapa hari lagi? 3 hari lagi ya. Senin, Selasa, Rabu kita sudah berkurban, masih ada kesempatan. Bahkan saking pentingnya kurban, dikasih kesempatan 3 hari setelah itu. Ya. Tanggal 13, tanggal 10, 11, 12. Dikasih jeda waktu oleh Allah untuk kita bisa berkurban. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih Ustaz dan untuk selanjutnya terus kita sesi nanya jawab untuk jamaah yang ada pertanyaan silakan. Ya, di belakang ibu-ibu. Oh, ya Bapak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ustaz telah memberikan doa kepada umat dan juga pada bapak-bapak itu nanti masih. Jadi Pak Ustaz di masalah masjid ini kami mendapatkan suatu video ya, dari seorang tokoh ya, beliau adalah seorang profesor ya, Iya. lulusan dari Al-Azhar. Lulusan dari Mesir, Al-Azhar. Dan saya di begini Pak. Dia
dia membuat suatu statement bahwa agama yang benar, agama kita itu belum tentu itu benar. Intinya adalah bahwa dia itu sudah tidak yakin lagi karena masalah kebenaran itu digerakkan dalam Al-Quran dan juga di hadis dan bahwa satu-satunya agama di dunia ini diterima agama Islam. Islam Rasul ini Nggak yakin. Bukan tidak yakin karena dia menyatakan bahwa belum tentu benar agama Islam ini. Iya. Satu bagaimana bisa orang yang intelektual sebenarnya namanya itu benar. Iya. Bisa mengeluarkan statement yang Seperti itu. seperti itu dan membuat kita resah. Kita ini kan pengetahuan agama kita pasti seperti bukulah istilahnya. Begitu tinggal kenyataannya begitu mengatur tapi itu tadi kalau ini dari apa ya? Iya. Ya habis pikir itu loh. Kalau kita gimana ini? Iya. Kayaknya nggak masuk akal itu kalau beberapa profesor begitu terkenal tapi melihat itu ya justru bertolak belakang karena kita dan itu benar meletak apa ini kan bagian beriman sudah disebutkan bahwa menggunakan kita Salam. Ini mic-nya jelas nggak kedengaran? Jelas ya? Bapak Ibu, kebenaran itu tidak diukur dengan gelar. Keimanan, ketakwaan seorang tidak diukur dari gelar. Kejadian ini seperti ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Saya lupa nama sahabatnya. Dia Masya Allah dekat dengan Nabi. Tetapi ketika wafat, Nabi wafat dan muncullah Nabi baru, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dan yang dulu sahabat Nabi ini dekat dengan Nabi justru membela Musailamah Al-Kadzab. Dan dia mengatakan bahwa Allah memberikan sebagian kenabian kepada Musailamah Al-Kadzab. Dan dia menjadi barisan paling depan untuk membela agama, untuk mengakui Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi. Dan itu yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka ibu bapak, kerancuan dalam beragama itu akan terus dihembuskan oleh setan melalui antek-anteknya. Ya, kita sering dengar agama itu sama, mengajak, membawa manusia kepada kebaikan. Kalau agama itu semuanya sama, Allah tidak akan menurunkan Rasul, tidak akan mengutus Rasul. Apalagi na'udzubillah, saya dengar langsung bahwa di surga itu sudah ada couplingnya. Ada coupling untuk Muslim, ada coupling untuk Nasrani, ada coupling untuk Hindu, ada coupling untuk Buddha. Ya. Maka itu perkara syubhat yang dihembuskan kepada kita supaya kita meragukan agama ini. Saya kasih permisalan. Saya datang ke rumahnya Pak Agus. Di rumahnya Pak Agus itu banyak makanan dan minuman punya Pak Agus. Lalu saya datang ke rumah Pak Agus, saya lalu bagikan makanan yang ada di rumah Pak Agus ke orang-orang.
tanpa izin dari Pak Agus. Apakah saya dibilang berbuat baik? Gimana Pak Agus? Enggak kan? Kenapa? Milik Pak Agus. Dunia ini punya siapa? Punya Allah. Kita berbuat baik tapi tidak mengakui pemilik dunia ini, aneh. Ya kan ya? Padahal dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini dia meragukan agama yang paling benar. Sementara Allah katakan inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar adalah Islam. Lalu dia meragukan itu, berarti dia meragukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara sering kita baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Kalau agama itu semuanya benar, maka Nabi diizinkan oleh Allah untuk beragama sama dengan agamanya orang kafir. Sementara mereka mengajak, bagaimana kalau setahun saya ikut agama kamu, setahun kamu ikut agama saya? Maka turunlah ayat ini. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, aku tidak akan menyembah Tuhanmu yang kamu sembah sekarang, besok dan seterusnya. Wala ana 'abidun, dan aku selamanya bukan penyembah agama kamu. Artinya di situ jelas bahwa agama itu cuma satu yang disembah, yang dijadikan patokan oleh Allah, al-Islam. Ketika datang keraguan itu pada kita, segeralah bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kita meminta perlindungan pada Allah. Karena itu adalah syubhat, keraguan yang akan menyeret kita ke dalam lembah kekufuran. Ibu bapak, yang dikatakan iman itu percaya. Iman itu percaya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya. Apakah Allah bisa dilihat? Tidak untuk sekarang, tapi suatu saat kita bisa melihat Allah. Apakah sekarang kita bisa melihat Nabi, para Rasul? Tidak untuk sekarang, tapi kelak kita akan lihat. Itu keyakinan. Itu keyakinan. Ya, kalau melihat langsung mah, ya tidak perlu diragukan lagi keyakinannya. Justru karena kita tidak melihat, belum bisa melihat Allah, belum melihat para Rasul, dibutuhkan keyakinan dan keimanan bahwa kita kelak akan melihat mereka. Itulah al-iman. Maka saya sarankan untuk dalam tanda kutipnya tidak meladeni yang seperti itu. Postingan-postingannya nggak perlu dibaca, nggak perlu dibawa, nggak perlu dipahami, nggak perlu dipelajari. Ada dalam sebuah hadis yang walaupun hadis ini dhaif, tetapi secara makna insyaallah sahih. Umar membawa kitab-kitab para ahli nujum atau kitab-kitab Nasara, orang kitab-kitab dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Umar, apakah Al-Quran tidak cukup untuk memberikan hidayah? Maka Umar melempar kitab-kitab tersebut. Maka hal-hal seperti itu tidak perlu disimak, tidak perlu diperhatikan, tidak perlu dibaca. Ustaz, saya ingin mempelajari Injil. Tidak perlu, untuk apa? Al-Quran aja kamu gak kelar-kelar, udah mau belajar Injil. Untuk apa? Udah mau belajar Taurat. Al-Quran kaji, maka akan datang keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin cukup ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang telah diberikan, menjadikan
keimanan terus bertambah dan juga memberikan hal yang terus menolong ini menjadi hamba Allah yang baik. Insyaallah. Dan doa yang hadir, semoga Allah memberkati waktu dan juga anak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.